Organ pencernaan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Di dalam mulut, makanan akan dihancurkan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Bagian-bagian alat pencernaan di dalam mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh ludah, di mana enzim ini dapat mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lidah membantu mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam proses menelan makanan. Sedangkan gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva yang berfungsi untuk memudahkan menelan makanan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan getah lambung. Getah lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk. Dan juga enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, serta enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak, sedangkan getah pankreas menghasilkan enzim amilase untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Lalu kemudian enzim lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, dan enzim tripsin untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Di dalam usus kosong terjadi pencernaan secara kimiawi, dan di dalam usus penyerapan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh jonjot-jonjot usus. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan mineral. Di usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu pembusukan ampas makanan. Dan kemudian ampas makanan yang dibusukkan ini akan menjadi feses yang kemudian akan disimpan sementara di dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi utama dari anus adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh.